وعلى آله وصحبه الأخيار. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Takzim penghormatan saya pertama sekali kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, lalu mengalir kepada sang pendari-pendari yang semangat dan luar biasa, dan umumnya kepada ma'asyiral kaum muslimin sedang pendengar yang dirahmati Allah. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan. Ketika kita mendengar nama Cristiano Ronaldo, semua orang akan mengenalnya. Siapa yang tak kenal dia? Dia adalah pemain sepak bola yang terkenal di dunia, yang datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda. Orangnya ganteng kepala, 180 cm tingginya, 85 kg berat badannya, Portugal asal negaranya, dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita hafalkan di luar kepala. Siapa istrinya, siapa mantannya, tanggal berapa lahirnya, berapa anaknya. Ketika berjumpa dengannya, bagaikan berjumpa dengan pangeran di dunia. Tapi sayangnya, ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, terasa asing di dunia, perasaan biasa saja, tak ada yang istimewa. Bahkan ada sebagian orang yang tak mengenalinya. Inilah realita di masa kita, di mana para pemuda lebih mengidolakan kafir-kafir berjana dibandingkan dengan seseorang yang siang dan malam selalu memikirkan. Maka karena itulah terbuka di hati Al-Fajr untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Idola yang Sebenarnya. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan. Pada zaman sekarang, para pemuda lebih suka sama orang-orang yang gak jelas sifatnya. Emang ganteng rupa, tapi apa gunanya ganteng rupa kalau akhlaknya aja? Ketika ditanya rukun iman ada berapa? 5 jawabnya. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menjemput uang. Suara indah merdu kayak orang irama, tapi Al-Quran gak bisa dibacanya. Orang tua udah dibuatnya kayak teman sebaya, sampai lagi main tipak-tipak. Inilah yang terjadi pada pemuda zaman sekarang. Apalagi anak-anak kecil sekarang kalau dikatanya, "Dek, siapa orang yang paling adik idolakan?" Habis itu dijawab sama adik dengan cepat, Naruto, Minato, Prabu, Jogo. Padahal semua itu hanya akan membuat kita menjadi berhenti. Gara-gara Naruto, Minato, banyak anak kecil sekarang yang mulai sakit pikiran, sehingga setiap orang yang lewat di jalan semuanya bersenggan. Ini terjadi pada pemuda zaman sekarang. Padahal kita umat Islam sudah punya idola kita sendiri, yang gantengnya melebihi semua orang yang ada di dunia ini. Kegagahannya tak tertandingi, kerennya melebihi keren BTS yang lagi viral saat ini. Suaranya merdu sekali, budi pekertinya dapat memikatkan. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seseorang yang sangat mencintai kita. Beliau rela mempertaruhkan harta, tahta, bahkan nyawanya demi kita umat yang tercinta. Jadi kita tidak perlu mencari idola yang lain, karena beliaulah idola kita yang sebenarnya, yang mempunyai suri tauladan yang baik dan luar biasa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap akan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Allah langsunglah yang telah mengatakan bahwa pada diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang baik. Tapi sayangnya para pemuda sekarang lebih suka sama artis-artis barat. Maka tak heran banyak pemuda Islam sekarang yang bangsat dan bejat, karena yang mereka ikut adalah orang-orang yang sesat. Ma'asyiral kaum muslimin, dewan juri yang kami muliakan, Rasulullah adalah orang yang paling pantas untuk kita idolakan. Beliaulah yang memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak. Beliau adalah seseorang yang sangat mencintai kita, melebihi cinta seorang ibu kepada anak, cinta seorang suami kepada istrinya. Bahkan beliau pernah menangis karena rindu kepada kita umat. Pernah suatu ketika di saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu Rasul berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat, aku rindu saudara." Lalu sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu?" Lalu Rasul pun terdiam. Beliau menundukkan kepala beliau. Beliau menangis, jatuh air mata beliau mengalir di jenggot beliau yang mulia. Lalu Rasul pun menjawab, "Kalian bukanlah saudara. Kalian adalah sahabat. Saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah melihat, tak pernah berjumpa denganmu, tak pernah duduk bersamaku, tetapi mereka mau beriman kepadamu." Lalu Rasul pun bersabda, "Tuba liman ya'rif fa'amanatu." Beruntung bagi mereka yang pernah melihatku dan mereka mau beriman kepadaku. Lalu Rasul bersabda lagi, "Tuba, tuba, tuba liman la ya'rif fa'amanatu." Beruntung, beruntung, beruntung 3 kali, keberuntungan 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tak pernah melihatku tetapi mereka mau beriman kepadaku. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ma'asyiral kaum muslimin, dewan juri yang kami muliakan, Rasulullah adalah orang yang paling mulia di permukaan bumi ini, orang yang paling dicintai oleh semua makhluk. Beliau pernah menangis karena rindu kepada kita umatnya. Tapi pernahkah kita menangis karena rindu kepada beliau? Pernahkah kita bersolawat kepada beliau? Sudahkah kita tanamkan rasa cinta dan rasa rindu yang begitu dalam kepada beliau? Atau malah sebaliknya? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Hadirin, saya mau bertanya nih kepada hadirin. Hadirin semua cinta sama Rasul? Pengen nggak masuk surga bareng Rasul? Alhamdulillah, saya pun juga begitu. Kalau begitu, mari sama-sama kita tanamkan rasa cinta dan rasa rindu yang begitu dalam kepada Rasulullah. Jadikanlah beliau sebagai suri tauladan kita satu-satu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Yang menjadi kesimpulannya adalah kita sudah punya idola kita sendiri, yaitu Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak perlu mencari idola yang lain, karena Rasulullah lah idola kita yang sebenarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum